Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Imam Surya Rizki. Semoga channel ini bisa memberikan kita banyak manfaat. Allahumma amin. Marilah kita bersama-sama mengambil salah satu kisah untuk diambil suatu berkah, diambil pelajaran yang terkandung di dalamnya untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki hati kita, supaya semakin baiklah setiap hari menuju hari, setiap jam menuju jam, setiap menit menuju menit, setiap detiknya pun kita selalu menjadi baik. Karena yang paling harus adalah berusaha untuk menjadi baik, ya. Perempuan miskin yang jujur. Suatu hari Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambaliyah, dikunjungi seorang perempuan yang ingin mengadu. "Wahai Syekh, saya adalah seorang ibu rumah tangga yang sudah lama ditinggal mati suami. Saya ini sangat miskin, sehingga untuk menghidupi anak-anak saja saya merajut benang di malam hari. Sementara siang hari saya gunakan untuk mengurus anak-anak dan menyambi sebagai buruh kasar di sela waktu yang ada. Karena saya tak mampu membeli lampu, maka pekerjaan merajut itu saya lakukan apabila sedang terang bulan." Imam Ahmad menyimak dengan serius penuturan si ibu tadi. Perasaannya miris mendengar ceritanya yang memprihatinkan. Imam Ahmad adalah seorang ulama besar yang kaya raya dan dermawan. Sebenarnya hatinya telah tergerak untuk memberikan sedekah kepada perempuan itu, namun ia urungkan dahulu karena menunggu perempuan itu melanjutkan pengaduannya. Pada suatu hari ada rombongan pejabat negara berkemah di depan rumah saya. Mereka menyalakan lampu yang jumlahnya amat banyak sehingga sinarnya terang benderang. Tanpa pengetahuan mereka, saya segera merajut benang dengan memanfaatkan cahaya lampu-lampu itu, tegas sang perempuan. Tetapi setelah selesai, saya sulam, saya bimbang, apakah hasilnya halal atau haram kalau saya jual? Bolehkah saya makan dari hasil penjualan itu? Sebab saya melakukan pekerjaan itu dengan diterangi lampu yang minyaknya dibeli dengan uang negara, dan tentu saja itu tidak lain adalah uang rakyat. Perempuan itu kembali menjelaskan. Imam Ahmad terpesona dengan kemuliaan jiwa perempuan itu. Ia begitu jujur di tengah masyarakat yang begitu bobrok akhlaknya dan hanya memikirkan kesenangan sendiri tanpa peduli terhadap sesama. Halal haram lagi, padahal jelas wanita itu begitu miskin dan papa. Maka dengan penuh rasa ingin tahu, Imam Ahmad bertanya, "Wahai ibu, sesungguhnya engkau ini siapa?" "Saya ini adik perempuan Bashar Al-Hafi." Perempuan itu mengaku dengan suara serak karena penderitaannya yang berkepanjangan. Imam Ahmad makin berkejut. Ia terkejut. Bashar Al-Hafi adalah gubernur yang terkenal sangat adil dan dihormati rakyatnya semasa hidupnya. Rupanya jabatannya yang tinggi tidak disalahgunakannya untuk kepentingan keluarga dan kerabatnya. Sampai-sampai adik kandungnya pun hidup dalam keadaan miskin. Dengan menghela nafas berat, Imam Ahmad berkata pada masa kini, ketika orang-orang sibuk memupuk kekayaan dengan berbagai cara, bahkan dengan cara menggerogoti uang negara dan menipu serta membebani rakyat yang sudah miskin, ternyata masih ada perempuan terhormat seperti engkau, ibu. Sungguh
Sehelai rambutmu yang terurai dari sela-sela jilbabmu jauh lebih mulia dibanding dengan berlapis-lapis surban yang kupakai dan berlembar-lembar jubah yang dikenakan para ulama. Sungguh subhanallah sekali, sangat mulia engkau. Hasil rajutan itu engkau haramkan, padahal bagi kami itu tidak apa-apa, sebab yang engkau lakukan itu tidak merugikan keuangan rakyat, tidak merugikan keuangan negara. Kemudian Imam Ahmad melanjutkan, "Ibu, izinkan aku memberi penghormatan untukmu. Silahkan engkau meminta apa saja dariku, bahkan sebagian besar hartaku niscaya akan kuberikan kepada perempuan semulia engkau." Ya, ada begitulah ya, ada seorang wanita yang benar-benar masih menjaga, ada seorang manusia yang benar-benar masih memperhatikan kejernihan apa yang akan ia pakai, apa yang akan ia makan, apa yang akan ia gunakan. Padahal pada zaman sekarang, pada zaman dulu juga sudah begitu sih ya, tapi kan sudah lebih-lebih pada zaman sekarang. Semua manusia kebanyakan pada buta, ia tidak peduli hal haram, yang penting warik ya, ia tidak peduli halal haram, yang penting warik, yang penting puas. Tidak peduli dengan cara apa ia meraih harta, yang penting ia puas, yang penting ia puas, yang penting ia puas, meskipun dengan cara menindas, meskipun dengan cara yang keras, menghancurkan kebahagiaan orang lain demi kebahagiaan diri sendiri, itu adalah jahat ya. Dan ini seorang wanita, padahal keadaannya sangat memprihatinkan ya, ia sangat tidak punya apa-apa dan menghidupi anak-anaknya ya. Ia seorang yang miskin ya, tapi ia sangat memperhatikan apa yang akan ia gunakan, apa yang akan ia makan ya. Ia tidak sembrana, meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu atau bahkan bisa dikatakan tidak mampu ya, ia tetap menjaga supaya segala sesuatu itu bersih dari sesuatu yang bernilai dosa, dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah ya, untuk menghidupi anak-anaknya, untuk menghidupi dirinya ya. Karena hendaknya seorang manusia itu memperhatikan apa yang ia makan, memperhatikan apa yang ia gunakan ya. Perhatikan apa yang ada padanya, jangan-jangan apa yang dimakan, apa yang digunakan adalah mengandung barang-barang, nilai-nilai, partikel-partikel keharaman. Karena iya atau tidak, karena disadari atau tidak, tetap ada dampaknya ya. Seperti kalau seorang anak dibesarkan oleh orang tuanya dengan harta yang haram, dengan makanan yang haram ya. Makanannya nggak haram, cuma cara memperolehnya itu yang haram. Kalau makanan haram kan yang sudah jelas-jelas seperti hinjir, seperti kalbun ya. Hinjir itu babi ya, babi. Kalau dalam bahasa Jawa itu celeng ya. Kalau bahasa Sunda itu biasanya menyebut dengan bagong ya. Babi, celeng, bagong ya. Kalbun itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dog ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu anjing ya. Kalau dalam bahasa Jawanya asu, itu memang bahasanya kayak gitu. Kalau celeng ya dalam bahasa Inggrisnya itu pig, pig, P-I-G ya.
bukan baby ya, meskipun mirip-mirip babi dan baby tapi itu sangat beda. Kalau babi itu ya babi, kalau baby itu bayi ya, itulah namanya. Itu yang makanan yang haram, tidak boleh dimakan. Ya karena apa? Ya karena pokoknya yang jelas diharamkan. Itu salah satunya untuk membuktikan, untuk mengetahui mana hamba Allah yang benar-benar taat kepada Tuhannya dan mana yang sembrana hanya menuruti nafsunya. Ya, perhatikan makanan diraih dengan cara apa? Ya, diraih dengan cara apa? Ketika seorang anak banyak diberi makanan dari makanan-makanan hasil daripada perbuatan yang haram, duitnya tidak halal, makanannya tidak halal, biasanya salah satunya itu anaknya bodoh, dedel dilalah pikirannya, dan sangat-sangat lagi bisa-bisa anaknya itu berani, wani, membentak ya, tidak menghormati orang tuanya, yaitu karena diberi makanan, karena dihidupi dari rezeki yang tidak baik, rezeki yang haram. Ya tetap rezeki namanya, karena Allah itu selalu memberikan rezeki sesuai dengan cara apa ia meminta. Allah selalu memberi hambanya melalui cara apa hamba itu meminta. Barang siapa seorang hamba meminta dengan cara bekerja, ia akan diberi rezeki dalam cara itu, akan diberi upah dengan cara itu. Barang siapa mengambil rezeki dengan cara mencuri, tetap diberi, karena Allah itu sangat pemurah ya. Dari mencuri tetap diberi, tapi kan kita jangan melalui cara-cara yang tidak baik itu, cara-cara yang dilarang agama. Toh masih banyak cara-cara yang halal-halal lainnya ya, tidak beresiko ya, resikonya aman, tidak seperti mencuri. Memang sekali dapat bisa banyak, tapi kalau sekali kena, wah gimana ya, belum jadi keluarganya malu semua, dimakan malah jadikan bencana, keluarganya akan hancur biasanya. Tidak ada kedamaian di dalamnya karena uangnya uang panas, jadi gampang emosi. Ada masalah apa sedikit langsung jadi marah, langsung jadi masalah gede ya. Gitu salah satunya efeknya. Yang jelas carilah rezeki dengan cara yang halal ya. Sterilkan apapun, difilter, jangan asal melebu, jangan asal wareg ya, jangan asal wareg. Lampu ya, ini karena lampu saja dia ini bekerja atas penerangan lampu negara tanpa sepengetahuan para pejabat-pejabat itu ya ragu apakah ini halal atau haram, padahal hanya lampu saja ya. Sangat memperhatikan sekali ini seorang wanita, benar-benar apa yang ada, benar-benar apa yang ia makan itu adalah steril ya, bisa memfilter mana yang halal, mana yang haram, tidak selalu menuruti hawa nafsunya ya. Tentang yang subhat juga tinggalkan ya, karena barang siapa yang mendekati subhat, barang siapa yang tidak menjaga dari perkara yang subhat, sangat dekat sekali dengan perkara yang haram ya. Barang siapa yang tidak memelihara diri dari barang subhat, maka akan dengan mudah terjerumus pada barang-barang, pada perkara yang haram. Begitu ya. Jagalah, jaga dan jagalah. Carilah rezeki, carilah harta dengan jalan yang diberkahi Allah, bukan jalan yang dilarangnya. Jadi pedagang, pedaganglah yang jujur, jangan ngelomboni, jangan menipu, karena pedagang yang jujur akan masuk surga. Ini loh ya, pedagang yang jujur akan masuk surga. 10 ya, 9 dari 10 pintu rezeki ada pada perdagangan. Maka jika mau memilih perdagangan, monggo tekuni, insya Allah lebih cepat jadinya
ya, lebih cepat jadinya. Jadilah pedagang yang jujur, karena pedagang yang jujur dijamin oleh Rasul kelak akan masuk ke dalam surga. Ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.